Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kali adegan-adegan yang saya di YouTube itu, ada beberapa adegan itu sebenarnya tarung yang terjadi, akan tetapi mereka tidak mau di live dan saya menggunakan peran pengganti. Akhirnya Kang Ujang Bustami mengakui bahwa adegan dukun santet tersebut adalah settingan menggunakan peran pengganti. Itu di video-video saya ada dua video. Sebenarnya itu tarung. Nah, ketika tarungnya itu saya ganti dengan pemeran pengganti ada. Apakah hanya 2 saja itu, Bos? Kang Ujang, kalau yang 30 melawan dukun santet itu gimana itu, Bos? Kalau menurut Abang Menel sama saja, itu juga settingan ya, bukan dukun santet asli. 2 video itu tarung beneran, tapi mereka kalah dan saya ganti dengan pemeran pengganti. Wallahi, demi Allah Rasulullah, saya siap bermubahala, saya siap disambar petir. Kenapa saya berani membuat tantang terbuka terhadap Kang Ujang Bustami? Karena saya tahu dan melihat adegan-adegan di konten-konten Kang Ujang Bustami bikin heboh di dunia perdukun santetan. Bagaimana jadinya ketika peristiwa heboh yang dialami Kang Ujang Bustami dibongkar oleh salah satu pembencinya? Apakah akan menurunkan reputasi sehingga para fans pudar untuk selalu dukung Kang Ujang Bustami? Tentu saja tidak. Karena sekeras apapun para haters menyerang, pecinta tetaplah pecinta, tidak akan goyah dengan iming-imingan settingan belaka. Namun dakwah Kang Ujang Bustami menurut kita baik, karena untuk menyadarkan para dukun santet kembali ke jalan yang benar, masih ada saja yang mengusik dan berlomba-lomba untuk menjatuhkan Kang Ujang Bustami. Seperti orang setengah matang rambut gondrong yang mengulik aksi Ujang Bustami adalah settingan karena menggunakan peran pengganti. Dia yakin bahwa setiap adegan dalam video YouTube Kang Ujang Bustami adalah settingan, mulai dari yang biasa saja hingga yang paling ganas. Banyak cara orang menyandarkan nama ke Ujang Bustami demi sebuah konten banyak ditonton orang. Sungguh tidak punya malu dan sangat disayangkan. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Kira-kira Kang Ujang berani nggak bermubahala? Banyak adegan, kalau menurut saya itu settingan. Sering terjadi pertontonan yang menunjukkan pertikaian antara 2 orang yang bahkan tidak menyentuh namun terlihat seperti kesakitan. Nah, hal itu dalam perdukunan biasanya sering disebut dengan duel gaib atau adu ilmu. Kendati seperti itu tidak masuk akal, kejadian duel gaib juga ternyata memiliki peminat yang tinggi, seperti yang dilakukan salah satu pemilik akun channel YouTube Kang Ujang Bustami yang sering mempertontonkan kejadian adu ilmu, duel di dunia gaib dan sebutan lainnya. Nah, kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan, terutama bagi orang awam akan perdukunan. Apakah di dunia gaib bisa menyentuh bahkan bisa saling bertarung? Perlu diketahui bahwa setiap makhluk itu bisa mengeluarkan sebuah energi seperti tekanan kepada lingkungan sekitar. Nah, energi juga sering dikaitkan dengan kehadiran aura. Kita kadang sering merasa bahwa kita tidak sendiri ketika kita sedang bersama seseorang. Nah, hal itu juga berkaitan dengan energi kehidupan yang dikeluarkan orang itu. Lalu apa hubungannya dengan pertarungan atau duel yang terjadi di alam gaib? Ketika seseorang memperkuat energinya dengan cara ilmu tertentu, maka akan sering beradu jika memang bertentangan positif dan negatif, karena sangat jarang terjadi jika sama energi itu saling bentrok. Seperti contoh, ketika si A sedang memperkuat energi positifnya, bahkan bisa berpindah ke lokasi lain, biasanya akan ada gesekan dengan energi negatif yang dikeluarkan dari makhluk lain. Nah, dari sinilah muasal makhluk bisa berduel, bahkan banyak kasus yang meninggal dunia karena gesekan energi tersebut.
Biasanya kejadian meninggal dunia ialah karena pembuluh darah yang berada di tubuh si pengguna dipaksakan untuk mengeluarkan energi yang kuat. Akhirnya pembuluh darah pecah dan bisa gagal jantung. Selain itu, ada juga beberapa ilmu hitam yang langsung memusatkan untuk menyerang atau menekan ke pembuluh darah si musuh hingga langsung terkapar. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai fenomena duel di alam gaib. Dari keterangan yang sudah gamblang di atas, masih banyak orang yang nyinyirin Kang Ujang Bustami dalam melancarkan sebuah dakwahnya, yaitu memberantas para dukun santet yang ada di Nusantara ini. Salah satunya yang dilontarkan si rambut gondrong dari Banten tersebut, bahwa setiap video yang diupload setiap hari sama Kang Ujang Bustami adalah settingan. Bahkan dia berani untuk mubahalah dan siap disambar petir jika dianggap itu bukan settingan. Wallahi, demi Allah Rasulullah, jika memang benar itu dukun santet asli adegan melawan 30 dukun santet, saya siap bermubahalah, saya siap disambar petir. Kira-kira Kang Ujang berani nggak bermubahalah? Banyak adegan, kalau menurut saya itu settingan. Selain itu, dia menantang Kang Ujang Bustami untuk saling mubahalah karena menurutnya banyak adegan yang settingan dan menggunakan dukun santet palsu. Dia mengungkapkan bahwa kesalahan Kang Ujang Bustami tidak terus terang dari pertama. Maka dari itu, hal ini menjadi fitnah bagi para umat, menjadi fitnah bagi keluarga kita sendiri. Seandainya Kang Ujang Bustami ini mengatakan ini dari awal-awal, mungkin tidak akan terjadi suatu kesalahpahaman ketika ada yang mengkritik Kang Ujang Bustami yang menimbulkan suatu fitnah terhadap kawan-kawan kita sendiri. Terjadi fitnah terhadap saudara-saudara kita sendiri. Contoh yang menjadi pertanyaan dasar kami adalah, apakah dapat merugikan terhadap mereka jika benar Kang Ujang Bustami settingan? Apa masalahnya sehingga membuat mereka resah? Entahlah, hanya mereka saja yang tahu tujuan dari ini semua. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.